Pada video kali ini saya akan menanggapi kritikan yang dilakukan oleh Romo Alphonse kepada kedua hamba Tuhan, yaitu Pendeta Ezra Soru dan juga Pendeta Gilbert, di mana kedua pendeta ini mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara atau adik-adik. Nah, karena Yesus mempunyai saudara-saudara atau adik-adik, maka konsekuensinya adalah keperawanan Maria tidaklah abadi. Pernyataan tersebut dikritik oleh Romo Alphonse. Alphonse mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar karena Maria hanya mempunyai anak satu, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Selain daripada Yesus, maka Maria tidak mempunyai anak-anak yang lain. Karena keperawanan Maria itu terjaga baik sebelum maupun setelah melahirkan Yesus Kristus. Keperawanan Maria tetap terjaga. Lebih lanjut, Romo Alphonse mengatakan bahwa dalam Matius 13 ayat 55, Yakobus dan Yoses atau Yusuf itu bukanlah anak Maria, ibu Yesus, tetapi keduanya itu adalah anak-anak daripada Maria yang lain yang ditulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa kata adelphos dalam Matius 13 ayat 55 itu tidak bisa diartikan sebagai saudara-saudara kandung Yesus. Tapi lebih tepatnya bagi Romo Alphonse itu harus diartikan sebagai saudara-saudara sepupunya Yesus. Lalu ia melanjutkan kritikannya dengan mengatakan dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27, di mana Yesus menyerahkan atau menitipkan ibunya kepada Rasul Yohanes. Alphonse berkata bahwa kalau memang Yesus punya saudara, kenapa ia tidak menitipkan ibunya itu kepada saudara-saudaranya? Pertama-tama kita harus pahami secara khusus untuk Romo Alphonse bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Gilbert dan juga Pak Pendeta Ezra, bahkan seluruh pendeta-pendeta Protestan, saya percaya bahwa hal itu adalah benar. Kenapa hal itu benar? Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa Yusuf itu tidak bersetubuh dengan Maria. Hal itu tidak dilakukan hanya sampai Maria melahirkan. Dan setelah Maria melahirkan Yesus, maka Yusuf melakukan hubungan seksual dengan Maria. Mari kita lihat Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi apakah sampai selama-lamanya Yusuf tidak bersetubuh? Tidak. Tidak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh sampai selama-lamanya dengan Maria. Tetapi hanya ada satu ayat Alkitab saja yang mengatakan bahwa ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan atau Maria melahirkan
anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan anak yang dilahirkan oleh Maria itu dengan nama Yesus. Jadi kata sampai di sini dalam ayat 25 ini kan menunjukkan satu batasan waktu. Seumpama saya mempunyai paket internet dan masa aktif paket internet saya itu berlaku sampai tanggal 27 Mei. Setelah tanggal 27 Mei, maka masa aktif atau masa berlaku paket internet saya tidak ada. Karena masa aktif paket internet saya hanya sampai tanggal 27. Setelah tanggal 27, tanggal 28 ya saya tidak lagi memiliki paket internet. Demikian juga dengan hal ini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sebagai istrinya hanya sampai Maria melahirkan. Tetapi setelah Maria melahirkan, Yusuf bersetubuh dengan Maria. Kalau Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, lalu anak-anak siapa yang disebutkan oleh Maria memiliki anak dari mana? Dan nama anak-anak Maria itu disebutkan oleh penginjil Matius, Rasul Matius, dan juga penginjil Markus dalam Markus 6 ayat 3. Jadi tidaklah mungkin Maria melahirkan anak-anak ini seperti ia melahirkan Yesus tanpa ayah, tanpa berhubungan dengan tanpa ada hubungan biologis antara manusia dengan manusia. Jadi Yesus sungguh-sungguh punya saudara, dan saudara-saudaranya ini adalah hasil dari hubungan seksual yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Hal ini Anda tidak bisa bantah atau mengkritik sebenarnya. Jadi saya katakan kepada saudara Romo Alphonse sekali lagi bahwa hal ini tidak bisa Anda bantah bahwa Yesus benar-benar mempunyai saudara. Dan kata adelphos yang digunakan, yang disebutkan itu tidak bisa kita artikan dengan saudara-saudara sepupu. Tidak bisa. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, saudara untuk menyebutkan saudara sepupu itu punya istilahnya sendiri. Dalam Kolose 4 ayat 10, kata kemenakan di sana itu kurang tepat. New International Version dan New American Standard Bible menerjemahkan kata kemenakan dalam Kolose 4 ayat 10 itu dengan kata saudara sepupu yang dalam bahasa Yunani-nya itu anepsios. Jadi bahasa Yunani untuk saudara sepupu itu ada istilahnya sendiri. Lalu kata adelphos ini kalau kita artikan sebagai saudara sepupu, dan Yudas, Simon, Yakobus, dan Yusuf atau Yoses, ini kita artikan sebagai saudara-saudara sepupu, saya percaya bahwa itu kurang tepat, tidak tepat sama sekali. Jadi adelphos yang dimaksud di situ adalah benar-benar saudara kandungnya Yesus. Yang ketiga, Romo Alphonse mengatakan bahwa Yakobus dan Yusuf atau Yoses itu dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3
itu adalah anak-anak daripada Maria yang lain. Saya percaya ini juga salah. Sebab apa? Kalau kita perhatikan, penulis Injil Matius menyebut Maria yang lain ini sebanyak 2 kali. Dan selalu disebutkan Maria yang lain ini selalu bersama-sama dengan Maria Magdalena. Nah, Maria yang lain ini saya percaya bahwa dia punya anak. Tetapi anak-anaknya itu sekalipun mereka bernama Yakobus dan juga Yoses, tapi mereka juga punya saudara perempuan yaitu Salome. Dan Yakobus dan Yoses atau Yusuf yang ibunya adalah Maria yang lain ini berbeda dengan Yakobus dan Yusuf atau Yoses, saudara Yesus. Karena perlu kita ketahui juga bahwa nama-nama seperti Yakobus, Yudas, Yoses, Simon ini adalah merupakan nama-nama yang familiar pada komunitas Yahudi. Jadi lagi pula kalau kita mengatakan bahwa Maria yang lain itu memiliki anak yang bernama Yakobus dan Yoses yang ada di Matius 13 ayat 55, saya mau berkata, lalu bagaimana dengan Yudas dan Simon dan juga saudara-saudara Yesus yang perempuan yang lainnya? Mereka ini ibu mereka siapa? Apakah ibu mereka Maria yang lain dari Maria yang lain? Kemana kita harus mencari ibu yang akan mempertanggungjawabkan anak-anak ini sebagai anak-anaknya? Jadi tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa kita mengambil Yakobus dan Yusuf yang ada dalam atau Yoses yang ada dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3, kita ambil dan kita tempatkan mereka sebagai anak-anaknya Maria yang lain yang terdapat dalam Matius 27 ayat 61 dan juga Matius 28 ayat yang pertama. Hal ini tidaklah tepat. Yang benar adalah Yakobus dan Yusuf atau Yoses yang disebutkan oleh penginjil Matius dalam Matius 13 ayat 55 dan juga penginjil Markus dalam Markus 6 ayat 3 merupakan saudara-saudara dari Yudas dan juga Simon, dan semua mereka ini adalah adik-adik atau saudara-saudara Yesus. Selanjutnya dalam kritikan tersebut, Romo Alfons berkata, kalau memang Yesus benar-benar punya saudara, kenapa dia harus menitipkan ibunya kepada Rasul Yohanes, bukan kepada saudara-saudaranya? Saya percaya bahwa Romo Alfons membaca Yohanes 19. Tetapi dalam bacaan tersebut Romo Alfons kurang teliti dalam membaca ayat ini. Anda harus memperhatikan bahwa konteks dari ayat ini.
Dalam Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, dan juga Lukas, itu menceritakan bahwa penyalipan Yesus itu disaksikan oleh pengikut-pengikutnya. Pengikut Yesus yang menyaksikan peristiwa penyalipan itu, ada yang berdiri di tempat yang jauh, tetapi juga ada yang berdiri dekat dengan salib di mana Yesus disalibkan. Dalam Matius 27 ayat 55 sampai 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Lukas 23 ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lalu dalam Yohanes yang dikutip oleh Romo Alfons, itu ada 4 orang perempuan dan 1 laki-laki, yaitu Yohanes, yang berdiri dekat. Kalau memang Anda mengatakan bahwa saudara Yesus tidak ada, maka benar, mereka tidak ada. Tetapi mereka tidak ada pada waktu itu. Mereka ada. Saudara Yesus itu ada. Yesus punya saudara, ada. Tetapi pada momen di mana Yesus disalibkan, mereka tidak ada. Seandainya kalau ada saudara-saudara Yesus ada di situ, kita pun harus melihat konteks. Dalam keadaan seperti apa Yesus mengucapkan kalimat itu? Yesus mengucapkan kalimat di mana dia katakan bahwa ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Kita harus memperhatikan konteks. Nah, konteksnya Yesus sedang tergantung di atas kayu salib. Ia tergantung antara langit dan bumi. Dalam keadaannya yang sangat menyedihkan tersebut, sebentar lagi dia akan mati. Lalu ada orang-orang yang berdiri dekat dan jauh dari dia. Yang dia lihat dekat dengan dia, tidak ada saudara-saudaranya di situ. Kalaupun saudara-saudaranya ada dan ada pada waktu itu, mereka ada di jauh. Lalu yang dekat di sini. Sebenarnya tindakan yang Yesus lakukan, yang dikatakan oleh Romo Alfons adalah tindakan merepotkan. Sebenarnya itu bukan merepotkan, tetapi itu tindakan yang bijak.
Yang dekat dengan dia di salib itu, menurut Yohanes, kesaksian Yohanes yang adalah saksi mata, hanya Yohanes dan Maria yang lain. Selain daripada itu tidak ada, termasuk saudara-saudara Yesus. Mereka tidak ada. Mereka ada tapi tidak ada pada waktu itu, dekat dengan salib itu. Ya karena Yohanes yang dekat, lagi pula tidak ada, bagi saya tidak ada persoalan. Karena apa? Yesus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Di dalam keilahiannya yang sejati itu, ia adalah Allah yang maha tahu. Dan dalam kemahatahuannya, ia tahu siapa yang bisa diandalkan dan siapa yang bisa dipercayai. Jadi tidaklah salah kalau Yesus mempercayakan Yohanes sang rasul untuk memelihara, merawat, menjaga ibunya. Jadi bukan karena Yesus menitipkan ibunya lalu saudara Alphonse menarik sebuah kesimpulan yang sangat bertentangan dengan Alkitab bahwa Yesus tidak punya saudara. Yesus punya saudara, saudaraku. Yesus punya saudara. Nah, karena Yesus mempunyai saudara, yaitu Yakobus, Yusuf, Yudas, dan Simon, dan juga ada saudara-saudara perempuan yang lainnya, maka keperawanan Maria tidak abadi. Setelah ia melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus tersebut, maka setelah itu Yusuf sebagai suami Maria melakukan hubungan seksual dengan Maria, dan dari hasil hubungan tersebut lahirlah anak-anak laki-laki dan juga perempuan. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh Maria itu adalah anak-anak Maria dan Yusuf, dan juga mereka itu juga adalah adik-adik atau saudara-saudaranya Yesus. Yesus punya saudara, Yesus punya adik-adik, Yesus punya adelpos. Lagi pula, apa alasan dan apa untungnya saudara mempertahankan keperawanan Maria? Keperawanan Maria tidaklah abadi. Karena setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak-anak laki-laki dan juga perempuan. Tuhan Yesus memberkati.